Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Josin. Puji Tuhan, kiranya senantiasa jemaat selalu diberikan kesehatan dari Tuhan. Di ibadah kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai ibadah di GPT Home. Yang pertama-tama yaitu ibadah onsite yang setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi dan ibadah online yang selalu ditayangkan di channel YouTube GPT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah secara online. Dan sebelum ibadah dimulai, saya mengajak kepada jemaat untuk fokus biarlah kiranya ibadah pagi ini berjalan dengan lancar. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita berjumpa lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami boleh menjadi pelayan-Mu untuk ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk ibadah online ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau urimu dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu
kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan juga Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapa. Karena Engkau percayakan Tuhan buat hamba-Mu ini untuk menyampaikan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun saat ini kita berada. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang master plan. Dan di bagian yang ketiga ini saudara-saudara, keempat ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama membahas tentang mezbah yang dibuat oleh Abraham. Di waktu yang lalu saudara-saudara saya menjelaskan kepada saudara bagaimana Abraham setelah ia dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, kemudian dia akhirnya mulai membuat mezbah. Apabila saudara memperhatikan bahwa di awal ketika Tuhan berbicara kepada Abram, mezbah tidak dibuat oleh Abram. Oke saudara-saudara, jadi mari kita perhatikan bagian-bagian ini dengan teliti saudara-saudara, karena dari sini kita akan sampai ke pokok pembahasan kita. Bagaimana Abraham membangun mezbah itu, apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam bagian itu, di dalam kisah Abraham. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12 saudara-saudara, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri ya saudara-saudara kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pedungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat Ai, di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, saya menjelaskan kepada saudara bagaimana Abram itu menerima visi yang progresif, visi yang bergerak. Saya memberikan penjelasan sama seperti kendaraan. Saudara akan menuju ke suatu tempat, saudara-saudara kita memakai GPS. Pada malam hari, saudara-saudara, dan saudara sebagai orang yang tidak tahu tempat yang akan saudara tuju, kita mengandalkan GPS. Kita sudah tahu arah-arahnya, saudara-saudara. Arahnya kemana, tetapi saudara-saudara, untuk bisa sampai kemana-kemana, saudara-saudara, saudara harus menjalankan mobil saudara dan mobil saudara harus tetap dalam kondisi berjalan supaya sampai. Nah, caranya saudara-saudara, saudara tahu bahwa jalan saudara itu benar adalah karena saudara menyalakan lampu. Lampu itulah yang menerangi dan menolong kita untuk sampai kepada tujuan. Amin saudara-saudara, itulah fungsinya terang. Nah, visi yang progresif itu ketika saudara bergerak, maka visi itu juga bergerak. Apabila saudara berhenti, maka visi itu berhenti. Itulah yang terjadi kepada Abraham ketika ia berada di Haran. Saudara-saudara perhatikan bahwa Tuhan memanggil Abraham itu dari Ur Kasdim keluar, saudara-saudara, tapi kemudian ternyata yang membawa Abraham itu adalah ayahnya yang bernama Terah. Terah juga membawa serta Lot, keponakan Abraham. Saudara-saudara, ketika sampai di Haran, saudara-saudara, maka visi itu berhenti. Kenapa berhenti, saudara-saudara? Karena Abraham berhenti di situ. Dia hidup di bawah visinya Terah. Dia tidak lagi memiliki visi yang dia dapat dari Tuhan. Baru setelah Terah mati, saudara-saudara, Abram keluar dari Haran. Muncullah ayat Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Apa bedanya saudara-saudara dengan Kejadian pasal 12 ayat yang pertama? Bedanya adalah ketika Tuhan berbicara kepada Abram, Abram tidak mendirikan mezbah. Benar saudara-saudara? Sudah perhatikan, Tuhan tidak meminta Abraham membuat mezbah. Mari kita perhatikan lagi saudara-saudara, Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Kemudian Tuhan memberikan janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan tidak berbicara tentang mezbah. Tuhan tidak menuntut Abraham membuat mezbah. Jadi apa gunanya mezbah, saudara-saudara? Apa gunanya mezbah? Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, memang tidak ditulis mezbah, tetapi ketika Habel mempersembahkan korban itu dibakar di atas mezbah. Korban itu disembelih, saudara-saudara, kemudian ditaruhlah di atas mezbah. Selesai air bah, saudara-saudara, Nuh kemudian membuat mezbah. Jadi mezbah itu adalah alat yang dibuat oleh manusia. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyembah Allah, untuk memberikan persembahan kepada Allah. Itu fungsi mezbah yang mula-mula. Dan Tuhan ketika berbicara kepada Abraham, Tuhan tidak menuntut untuk Abraham membuatnya. Tetapi kenapa, saudara-saudara, di ayat yang ke-7 dan ke-8, Abraham tiba-tiba membuatnya. Nah, ini yang akan sebentar kita akan bahas bersama-sama. Saudara memperhatikan. Saya ulangi lagi ayat yang ke-7, saudara-saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Pertama itu, saudara-saudara, berfirman. Tetapi bagian yang kedua di ayat yang ke-7 menampakkan diri dan berfirman. Tetapi bergerak lagi, saudara-saudara, di ayat yang ke-8 Abraham memanggil nama Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, New English Translation dikatakan di sana dia membuat mezbah bagi Tuhan dan menyembah Tuhan. Ada bedanya, saudara-saudara. Tuhan berbicara kepada Abraham dan kemudian Tuhan memberikan janji, 12 ayat 1. Tidak ada tanda-tanda Abraham membuat mezbah. Kemudian ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara, yang pertama itu cuma berbicara, tetapi yang kemudian menampakkan diri dan berbicara, Abraham membuat mezbah. Dan ketika Abraham bergerak lagi, saudara-saudara, dia, saudara-saudara, tadinya keluar dari Haran, saudara-saudara, di Sikem, saudara-saudara, dia membuat mezbah. Tetapi ketika dia sampai di dekat Betel, saudara-saudara, dia buat mezbah lagi, saudara-saudara. Tetapi ada hal yang lain yang dia lakukan. Dikatakan oleh firman Tuhan, di sanalah Abraham mendirikan mezbah dan dia menyembah Tuhan. Worship the Lord, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mezbah itu saudara dan saya akan buat berdasarkan pengenalan. Perhatikan, saudara-saudara, mezbah itu akan saudara dan saya buat ketika saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana, saudara-saudara, pengenalan yang semakin dalam yang Abraham dapat dari Tuhan. Tuhan berbicara, satu, kemudian Tuhan berbicara dan menampakkan diri. Dan kemudian bertumbuhlah, saudara-saudara, Abraham menjadi orang yang lebih dewasa, mengenal Tuhan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Kemudian dia tidak sekedar mendirikan mezbah. Kemudian Abraham memanggil nama Tuhan, di terjemahan lain dikatakan sebagai menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak menuntut saudara dan saya untuk menyembah Tuhan. Alasan kenapa Tuhan Yesus hadir di dunia ini, saudara-saudara, bukan supaya ia menuntut penyembahan, tidak, saudara-saudara. Alasannya adalah karena ada orang-orang berdosa yang harus diselamatkan. Kemudian ketika orang-orang berdosa ini diselamatkan, mereka merasakan kasih karunia Tuhan, maka menyembahlah orang-orang ini. Jadi saudara-saudara,
Tuhan itu perjanjiannya perjanjian berkat, di depan itu perjanjian berkat. Tetapi ketika saudara menyadari bahwa Tuhan itu lebih besar dari berkat, saudara-saudara, maka saudara akan menyembah Tuhan. Jadi saudara perhatikan, ketika Abraham mendirikan mezbah, yang dia lakukan adalah semua berdasarkan pengenalannya akan Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi seberapa besar pengenalan saudara akan Allah, ya itulah mezbah saudara. Kita tidak perlu memaksa diri, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara mengenal Allah, maka saudara akan dengan sukarela mempersembahkan mezbah. Ingat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, persembahkanlah dirimu. Tetapi awalnya dari mana? Roma pasal 11, saudara-saudara, menjelaskan bagaimana betapa besarnya kasih karunia Allah. Dijelaskan di depan lagi, saudara-saudara, bagaimana orang-orang, saudara-saudara, dibenarkan oleh karena percaya. Contohnya siapa? Abraham. Tetapi ketika orang-orang benar ini menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah, bukan saja selamat, saudara-saudara, tetapi Allah memberikan pribadinya. Penyembahan saudara, mezbah yang saudara buat, itu akan berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Kenapa mezbah kita tetap sama, saudara-saudara? Ya karena pengenalan kita tidak bergerak. Bahkan Abraham sendiri tidak mendirikan mezbah ketika dia ada di Haran. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Tapi ketika saudara bergerak bersama dengan Allah, pengenalan saudara semakin mendalam, saudara-saudara. Saudara dan saya dituntun, dibimbing, dipelihara. Saudara dan saya semakin mengenal Allah, saudara-saudara, maka disitulah waktu di mana saudara akan membuat mezbah yang berbeda dari waktu sebelumnya. Amin, saudara-saudara. Apakah hal ini mudah? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena bergerak itu bukan suatu hal yang gampang. Saya menjelaskan di waktu yang lalu bagaimana Abraham dipanggil Tuhan ke tempat di mana dia tidak tahu. Kalau saudara tahu tempatnya, saudara akan mengiyakan. Yang Abraham dapat itu cuma janjinya Tuhan. Dan dia taat, itulah hebatnya Abraham. Dan saudara-saudara, ketika Abraham semakin bergerak bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang saudara lihat bahwa Tuhan itu terus mengingatkan Abraham kepada perjanjiannya. Tetapi perjanjiannya Tuhan itu pun dibuat berdasarkan korban. Nah, ini yang saudara dan saya harus pahami baik-baik. Kejadian pasal 22, saudara-saudara, di situ menjelaskan bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Saya bacakan, saudara-saudara, Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham tidak mengambil waktu yang banyak untuk membuat keputusan. Malamnya Allah berbicara, pagi-pagi, saudara-saudara, Abraham bertindak. Saudara, dikatakan oleh ayat yang pertama, setelah semuanya itu. Jadi saudara perlu memperhatikan dan membaca Kejadian pasal 21 dan seterusnya ke belakang. Bagaimana sebenarnya Abraham itu pernah gagal. Dengan apa, saudara-saudara? Mendengarkan nasihat Sarai. Kemudian lahirlah Ismail. Kemudian setelah proses berjalanannya waktu, saudara-saudara, nama Abram diganti menjadi Abraham. Tuhan perlu mengubah identitas Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Dan setelah terjadi pertumbuhan rohani,
Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Pengorbanan itu selalu harus kita buat pada akhirnya. Dan yang dikorbankan Abraham adalah anak yang dikasihinya yang sudah ia tunggu selama 25 tahun. Tuhan berjanji kepada Abraham pada waktu umur 75 bahwa keturunanmu. Berarti kan Abraham akan mendapatkan keturunan. Tuhan yang janji. Tetapi ketika janji itu dipenuhi, Tuhan mau ambil. Amin saudara-saudara. Ketika Ishak anaknya bertanya kepada Abraham di ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Kata pertama pribadi yang menjelaskan pribadi Allah sebagai Allah yang menyediakan dijelaskan oleh Abraham di sini. Jehovah Jireh. Tapi dasarnya dari mana? Abraham ditanya anaknya, Ishak. Kayunya sudah ada, mana anak dombanya? Abraham berkata, Tuhan menyediakan baginya. Saudara-saudara, Abraham tidak tahu, dia tidak tahu menahu saudara-saudara bahwa Allah akan menyediakan pengganti korban bakaran bagi Allah. Tetapi imannya, saudara-saudara, di dalam kesedihannya, di dalam ketidaktahuannya, saudara-saudara, tetapi dia menaruh percayanya kepada Allah, maka itulah korban. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menaruh percaya kepada Allah itu selalu menuntut korban. Dan mezbahnya tidak lagi saudara-saudara Abraham memanggil nama Allah. Tetapi sudah lebih detail lagi, Allah yang seperti apa? Allah yang menyediakan. Amin saudara-saudara. Siapakah Allah yang saudara kenal hari ini? Allah yang saudara percayai atau Allah yang saudara ragu-ragukan kepercayaannya? Yang saudara ragu-ragukan janji-janjinya? Bagaimana saudara dan saya membangun mezbah? Itu ditentukan dari bagaimana, sejauh mana, sedalam apa kita mengenal Allah. Amin saudara-saudara. Suami istri, bagaimana saudara membangun mezbah bagi Allah? Apa yang saudara lakukan sebagai suami istri? Semua bergantung dari pengenalan kita akan Allah. Kita tidak bisa memaksa pasangan kita untuk membuat mezbah jika dia belum bertumbuh. Tugas saudara dan saya adalah membuat pasangan kita, mengajak pasangan kita, membimbing pasangan kita untuk bertumbuh. Tapi kalau kita memaksa saudara-saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kita mengenali Allah secara pribadi seperti yang dialami oleh Abraham di Gunung Moria ini saudara-saudara. Allah menyediakan, Jehovah Jireh, belum terjadi tetapi akan terjadi dan terjadi karena Allah mengetahui kesetiaannya Abraham. Setiap orang saudara-saudara dalam area-area hidup kita saudara-saudara, kita harus belajar mengorbankan kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah. Maka disitulah disebut sebagai penyembahan. Kenapa saudara tidak bisa menyembah Tuhan? Ketika saudara datang beribadah, saudara datang berdoa, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi saudara merasa tidak mendapatkan apa-apa dan seperti saudara berbicara kepada angin yang kosong. Karena apa? Kita tidak membawa korban. Mezbah dibuat supaya ada korban di situ. Di perjanjian baru sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus supaya saudara dan saya punya akses kepada Bapa.
Tapi setelah saudara punya akses kepada Bapa, apa yang saudara persembahkan bagi Tuhan? Ego kita, saudara-saudara. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita korbankan buat Allah. Maka disitulah yang namanya mezbah korban bakaran. Yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Tuhan Roh Kudus yang menolong kami semua untuk kami dapat mengerti, memahami isi hati-Mu Tuhan. Melalui mezbah yang sudah dibuat oleh Abraham di masa-masa hidupnya. Biarlah roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu selalu ada dan bertambah-tambah di dalam hidup setiap kami. Supaya mezbah yang kami buat tidak lagi sama seperti mezbah-mezbah yang dahulu kami pernah buat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami semua, Engkau memberkati kami semua oleh karena kuasa-Mu, nama-Mu yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.